Salam tani selalu berinovasi. Saudaraku sekalian, inilah pupuk kandang yang biasa saya gunakan untuk memupuk tanaman padi di masa kecil vegetatif ataupun di generatif, karena nanti menjelang ke generatif nanti ada proses di mana tahapan-tahapan pemberiannya. Ada dua bentuk ya. Jadi dua bentuk itu artinya tongnya ini ada yang menggunakan keran, ada yang tidak menggunakan keran. Ini saya jelaskan yang tidak menggunakan keran. Nanti semakin lama akan seperti ini. Jadi semakin lama akan semakin lembek, karena kandungan airnya menyatu secara homogen atau secara aduk dengan pupuk yang padatannya. Ya, jadi seperti ini, lama-lama akan seperti ini. Dan ini pastinya tidak beraroma, saudaraku sekalian. Tidak beraroma, dan lama-lama, semakin lama ini aromanya akan menyengat ya, seperti bau etanol. Nah, itu juga bisa berpengaruh dan bisa bermanfaat sebagai insektisida. Insektisida baik mengendalikan wereng ataupun saya sudah pernah berikan videonya, dan hama putih palsu pun itu bisa kena. Kenapa demikian? Karena dia diserap dulu oleh akar, akhirnya nyampe ke daun dan daun diganggu oleh ulat, akhirnya ulatnya bisa mati seperti itu. Jadi prosesnya tahapannya panjang, sistemik kalau memang ada ulat yang di dalam, ya, baik HPP, hama putih palsu ataupun ulat penggulung daun. Nah, ini seperti ini, dan semakin lama dia akan semakin lembek seperti ini ya kalau tidak ada keran. Jadi tidak menggunakan keran karena airnya tidak keluar, tidak ada keran ini. Jadi ada dua bagian. Kalau seperti ini, yang lembek seperti ini, biasanya saya cara aplikasinya bisa ditabur langsung ke tanaman padi ataupun diberikan lewat air melalui saluran pemasukan. Jadi saluran pemasukan yang air yang langsung masuk ke sawah itu saya berikan pupuk ini di depan, nanti dia hanyut terbawa air dan airnya menyebar merata ke semua petakan seperti itu. Dan karena memang ini airnya menyatu dengan yang padat, saya berikan seperti itu. Dan nanti pastinya satu hamparan dalam satu petak itu akan berwarna coklat airnya. Dan di situ baik unsur hara ya, nutrisi termasuk pestisidanya atau insektisidanya ya yang berbau etanol itu, dia akan diserap oleh akar tanaman. Nah, seperti ini sudah bagus ya saudaraku sekalian, ini sudah bagus seperti ini. Dan kalau kena air ini langsung larut dan mudah sekali diserap oleh tanaman. Biasanya kalau seperti ini sekarang ditabur ya, kalau ditabur melalui saluran ke padinya atau ke logowo, bagian legowo, itu besoknya biasanya sudah mulai hijau. Ada juga beberapa yang di sini menggunakan keran. Mana kita lihat dulu yang menggunakan keran. Nah, itu ada kerannya. Itu biasanya setiap pagi saya keluarkan airnya yang di dalam sini, dan air yang hasil dari pupuk kandang ini bisa disprot ya, dispray ke tanaman padi itu melalui daun, dan itu juga bisa berkhasiat sebagai pupuk itu untuk pertumbuhan vegetatif terutama. Nah, kita lihat yang dua bagian ini. Nah, kalau yang menggunakan keran ini semakin lama akan semakin kering seperti itu, karena airnya dia turun, jadi terpisah airnya masuk ke, ada di sini ada mana ada pipa ya di tengah, jadi buat jalan air masuk ke dalam.
terus keluar ke keran itu. Air ini bisa bermanfaat nanti bahan bakteri buat yang lain. Ini juga kalau aroma pastinya tidak berbau, ya tidak berbau, terus bisa menggemburkan tanah. Dan pupuk kandang ini yang saya berikan kemarin hasilnya memang bisa 3 kali lipat pertumbuhannya dibanding dengan yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena yang pertama, ini mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Terus yang kedua, sebagai penggembur tanah atau bisa menyehatkan tanah, terus juga memperbaiki dan mempercepat penyerapan unsur hara. Karena tanah yang baik atau tanah yang poros seperti ini ampasnya nanti membuat tanah menjadi gembur, itu akan mempercepat pertumbuhan akar semakin panjang dan lebih leluasa bergerak ke bagian bawah ataupun pinggir, dan akhirnya dia bisa menyerap unsur hara lebih banyak. Nah, disitulah yang menyebabkan tanaman itu tumbuhnya lebih cepat. Nah, salah satunya dari akar pastinya, seperti itu. Nah, ini pupuk kandangnya saya gunakan seperti ini, saudaraku sekalian. Kalau mau membuat pupuk kandang boleh menggunakan keran ataupun tidak menggunakan keran. Kalau mau dibikin 2 bagian, yang cair dan yang padat terpisah, itu menggunakan keran. Ya, karena nanti airnya bisa masuk lewat keran, terus airnya bisa dispray. Nah, di sana hasil dari cairan yang ini kita lihat saja ya, biar tidak hanya bicara. Kita lihat saja, kita buktikan airnya nanti seperti apa airnya. Dan air ini bisa buat bibit, atau kalau pembuatan pupuk kandang lagi seperti yang tadi, nanti airnya bisa disiramkan ke bagian atas, dan itu akan mempercepat pelapukan pupuk kandang yang kita buat. Nah, airnya seperti ini, saudaraku sekalian. Tuh, ini banyak, ini semuanya penuh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5 tong. Ini sengaja, ini biangnya bakteri ya. Seperti ini airnya. Ini udah bagus, airnya tidak berbau, warnanya seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dengan mikroskop, bakterinya banyak sekali dan kaya sekali keseragamannya. Di sini di samping bakteri juga ada funginya ya, yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, juga bisa mengendalikan beberapa hama ya, termasuk penyakit itu. Nah, ini airnya bagus sekali, coklat pekat ya, warnanya coklat pekat seperti ini. Ini bagus, kekentalannya sudah oke, kentalannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, air ini yang saya gunakan ini sebagai biang bakteri. Jadi kalau pembuatan pupuk kandang itu misalkan segini yang tadi, nah nanti atasnya saya siram dengan air ini. Berapa banyak? Itu banyaknya 3 gelas atau setara dengan 600 ml. 600 ml dalam 1 tong, cukup diguyur dengan biang yang ini, yang bakteri ini. Dan akhirnya nanti akan cepat lapuk, terus juga si aroma amoniak atau aroma bau dari pupuk kandang itu akan hilang dan menjadi tawar, dan lama-lama nanti akan berbau etanol. Oke, sementara itu saudaraku sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat.